93% pria berjalan tanpa arah ketika berbicara tentang ketertarikan. Mereka bergantung pada asumsi, klise, dan nasihat usang untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Hasilnya hampir selalu sama: kebingungan, peluang yang terlewat, dan penolakan yang sunyi. Namun, apa yang terjadi dengan 7% sisanya? Apa yang mereka pahami yang tidak pernah ditangkap oleh kebanyakan pria? Mereka memahami sistem ini bukan melalui manipulasi, melainkan melalui kesadaran. Hari ini, kamu memasuki kelompok 7% itu. Kita akan membahas 11 kebenaran psikologis tentang wanita yang tidak pernah dipelajari oleh sebagian besar pria. Ini adalah prinsip-prinsip yang membentuk ketertarikan, koneksi, dan hasrat yang nyata. Ini bukan tentang trik atau permainan. Ini tentang berkomunikasi dalam bahasa yang sudah direspons oleh pikiran dan biologinya. Mari kita mulai dengan satu kebenaran yang sepenuhnya melampaui logika. Fakta pertama, wanita jatuh cinta melalui indera penciuman. Ini bersifat primitif. Studi menunjukkan bahwa wanita memiliki hampir 50% lebih banyak neuron yang didedikasikan untuk penciuman dibandingkan pria. Ketika seorang wanita tertarik pada aroma alaminu, sebuah tanda kecocokan genetik, ketertarikan bawah sadarnya meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya aroma yang bersih, lembut, dan otentik jauh lebih penting daripada kalimat pintar apapun yang bisa kamu ucapkan. Ini membawa kita pada fakta kedua. Wanita sangat tertarik pada pria yang memiliki batasan. Anggap batasan sebagai struktur emosional. Pria dengan batasan yang jelas bukanlah pria yang dingin atau menjaga jarak. Ia memancarkan rasa hormat pada diri sendiri dan stabilitas. Ia tidak mengejar atau memohon. Ia terhubung dari posisi keutuhan. Ini menciptakan rasa aman. Wanita tidak perlu mengendalikan emosimu, dan kebebasan itulah yang memungkinkan ketertarikan tumbuh. Ini bukan tentang bersikap sulit, tetapi tentang menjadi sulit untuk digoyahkan. Fakta ketiga, seringkali ia merasakan ketertarikan sebelum menunjukkannya. Banyak wanita hanya mempertimbangkan ketertarikan romantis setelah terlebih dahulu merasakan minat darimu. Karena penolakan langsung mengandung risiko, mereka berkomunikasi melalui sinyal, bukan pernyataan terbuka. Peranmu bukan untuk menginterogasi atau memaksa kejelasan. Peranmu adalah mengamati dan merespons dengan tenang dan percaya diri. Fakta keempat menjelaskan sesuatu yang mungkin sudah kamu perhatikan, tetapi tidak pernah kamu sebutkan: praseleksi. Wanita secara tidak sadar lebih tertarik pada pria yang sudah diinginkan oleh wanita lain. Ini adalah jalan pintas biologis untuk menilai-nilai. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang membangun kehidupan sosial yang benar-benar kaya. Ketika kamu adalah pria yang menghargai orang lain dan dihargai kembali, termasuk oleh wanita, ketertarikan muncul secara alami. Lalu, bagaimana ia menguji atau menunjukkan minat? Itulah fakta kelima. Candaan ringan menguji strukturmu. Ketika ia bercanda sedikit dengan mengorbankanmu, ia tidak sedang bersikap kejam. Ia sedang menguji kepercayaan dirimu. Apakah kamu akan runtuh? Apakah kamu akan bersikap defensif? Respons yang tepat adalah menanggapi dengan humor yang santai, senyuman tenang, pengakuan yang ringan. Ini menunjukkan bahwa stabilitas batinmu tidak rapuh. Apa yang bisa menjadi ujian berubah menjadi momen koneksi. Fakta keenam, bahasa utamanya seringkali bersifat nonverbal. Kata-kata hanyalah permukaan. Apakah tubuhnya mengarah kepadamu? Apakah kontak matanya bertahan 1 detik lebih lama dari biasanya? Apakah ada sentuhan ringan yang tampak tidak sengaja? Ini adalah cara pikirannya yang sadar mengizinkan ketertarikan bawah sadarnya untuk muncul. Pelajari cara membacanya dan berhenti menebak-nebak. Mulailah bergerak dengan arah yang jelas. Fakta ketujuh adalah kunci utama menuju keintiman. Pujilah dengan niat, bukan karena kebiasaan. Perhatikan detail. Pilihan antingnya, cara ia menyampaikan sebuah ide dengan pemikiran yang matang. Bahkan saat memuji sesuatu yang intim, itu bukan hanya tentang seksualitas. Itu adalah tanda bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Pesannya jelas, aku melihat pemikiran di balik dirimu. Ini membawa kita langsung ke fakta kedelapan, fondasi dari segalanya.
Koneksi emosional adalah pintu masuk bagi sebagian besar wanita. Ketertarikan fisik seringkali merupakan hasil dari rasa aman secara emosional dan keselarasan intelektual. Itu diciptakan bukan dengan berpura-pura, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tanyakan makna di balik ceritanya. Dengarkan untuk memahami, bukan sekadar untuk menjawab. Disinilah kamu berhenti menjadi pilihan dan mulai menjadi tujuan. Fakta kesembilan, teman-temannya adalah penasihatnya. Pendapat mereka bukan sekadar kebisingan, melainkan informasi. Membangun hubungan yang hormat dan tulus dengan mereka bukanlah usaha untuk mencari kesan. Itu menunjukkan kecerdasan sosial dan kesadaran emosional. Itu menunjukkan bahwa kamu memahami bahwa ia hidup dalam sebuah jaringan, bukan secara terisolasi. Fakta ke-10 adalah filter yang praktis. Berhati-hatilah dengan kencan transaksional. Persentase yang cukup besar dari wanita secara terbuka mengakui menerima kencan hanya demi makan gratis. Lindungi waktu dan energimu dengan memulai pertemuan awal yang membutuhkan investasi rendah, namun menciptakan koneksi yang kuat. Berjalan-jalan, minum kopi. Ini menyaring ketertarikan pada dirimu, bukan pada sumber dayamu. Dan terakhir, fakta ke-11. Ketika ia sedang kesal, ia membutuhkan kehadiran, bukan solusi. Naluri pria adalah memperbaiki. Respons yang lebih matang adalah terhubung. Ketika ia menjauh, seringkali itu adalah sebuah ujian. Apakah kamu akan merespons dengan kesabaran dan empati, atau dengan frustrasi dan menarik diri? Mendengarkan dengan tenang, tanpa terburu-buru menyelesaikan masalah, membangun kepercayaan lebih besar daripada gestur besar apapun. Mengatakan, itu terdengar sangat sulit, ceritakan lebih banyak, menciptakan ikatan yang lebih dalam daripada nasihat apapun. 11 kebenaran ini bukanlah daftar cek. Ini adalah ekspresi dari satu pola pikir. Pola pikir kepemimpinan yang tenang dan penuh persepsi. Pria stoik tidak menggunakan psikologi untuk mengendalikan hasil. Ia menggunakannya untuk memahami realitas. Ia tahu bahwa